Berasa gagah lu, bisa lolos? Dasar koplok emang. Resmi, Polri batal menetapkan Febri Adriansyah sebagai tersangka pencucian uang. Siapa sih dekingan lu? Boleh juga mainnya. Bisa lolos. Padahal barang bukti udah ada. Udah digerebek, udah disita. Lolos lu tua. Panggih jeung aing di jalan ku aing geret sia kana jero hawu. Untuk polisi Indonesia jangan takut dong, lu kan sama rakyat. Jangan ini cucunguk dikasih ampun. Masih untung lu lolos sekarang, Besok lusa ketangkep lu. Jadi sia samemeh katewak ku polisi, katewak heula jeung aing, kapanggih ku aing di jalan ku aing geret sia kana jero hawu. Bagoy pisan. Semua kita nilai cukup baik. Untuk kejaksaan, satu kata, jaya. Ya, Jampitsus Febri. Dia pernah memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia tanggal 9 Desember 2025. Berantas korupsi untuk kemakmuran rakyat. Ketika Polri melakukan penggeledahan, lihat ini. Pertama 74 kg emas batangan. Banyak sekali emas di dalam koper. Begitu juga di kafenya. Banyak uang dolar. Dan herannya rumahnya dikawal sama TNI coba. Bukannya lagi jaga kopdes ya. Mari kita kawal kasus ini sampai selesai. Jangan biarkan Jampitsus Febri Adriansyah ini lolos. Kita adili seadil-adilnya. Saya nggak boleh bilang koruptor itu nggak boleh. Betul Pak, Bapak Presiden Prabowo nggak boleh bilang koruptor itu tapi koruptor itu pejabat. Guys ya, ini ada info lagi terkait berita yang lagi viral gitu ya. Mungkin kalian tadi sudah melihat beberapa info terkait klarifikasi Jampitsus ya Febri Adriansyah usai penggeledahan di kediamannya gitu ya. Dan ada bikin geleng-geleng ya, pakar kartu kredit Roy Sakti respon klarifikasi itu guys ya, penggeledahan di rumahnya. Kira-kira ini infonya seperti apa? Buat kalian baru mampir jangan lupa dibantu subscribe. Kevin Reaction Indomalaya. Nah, buat kalian baru mampir di channel ini jangan lupa bantu subscribe. Dan yang sudah subscribe terima kasih banyak gitu ya. Nah, ini kita lihat seperti apa info terbaru dari ini guys ya. Kita lihat bareng-bareng. Baru kali ini sepanjang sejarah kita ngelitik ya, ada orang yang udah jelas-jelas ketemu itu duit 700 miliar, kemudian emas 74 kilo, masih merasa nggak salah, kemudian bikin konferensi pers. Oh my god, oh my god. Ini pertaruhannya adalah kewibawaan Presiden Prabowo. Kalau ini tidak dituntaskan, jangan salah kalau rakyat itu marah sama presidennya. Ngurusin Jampitsus aja kagak becus. Betul. Ini jaksa paling brutal, paling rakus. Itu berangkas berisi dolar Amerika Serikat dan dolar Singapura ditemukan di kafe diduga milik Febri Adriansyah Jampitsus ya. Waduh. Guys, ini jaksa inilah yang ngakunya paling pintar, paling jujur, paling suci. Yang suka nangani kasus-kasus besar ya, kayak semacam Harvey Muiz, terus Rafael Alun yang korupsi 3.000 triliun itu, terus Tom Lembong, pokoknya kasus-kasus koruptor yang terus hukumannya ringan-ringan itu ya jaksa ini yang menangani guys. Pantes aja Indonesia makin hancur karena jaksanya model kayak gini guys. Kemarin ditemukannya di sebuah rumah di Sentul itu isinya ada 474 miliar dolar guys, 474 miliar dolar. Terus ditemukannya lagi di kafe di Cipete, itu kafenya dia ya, itu di situ juga ditemukannya ada 470 miliar lebih gitu ya dolar. Terus ada emasnya itu 74 kilo, hampir 1 kintal emasnya. Itu hanya satu rumah isinya segitu ya. Terus masih ada 12 rumah lagi yang belum digeledah, entah isinya itu berapa ribu triliun. Ini orang ini ya kayak mau hidup 1000 tahun aja ya. Tuh guys ya. Coba lu bayangin, terutama buat lo yang tinggal di Sumatera, ternyata listrik lo padam itu karena dikorupsi. Dan korupsinya nggak main-main, total kerugian negara. Tuh, ngeri, polisi amankan 74 kg dan uang 282,4 miliar dari sebuah rumah yang ada di Sentul. Kita wajib apresiasi. Mencapai hingga 5 triliun rupiah. Terus pas proses penggeledahan, polisi berhasil menemukan kurang lebih total 476 miliar aset yang disembunyikan. Yang salah duanya aset-aset ini ditemukan di salah satu kafe yang ada di Cepete dan juga salah satu rumah
yang ada di Sentul Bogor yang diduga katanya rumah ini milik dari salah satu petinggi kejaksaan yang berinisial FA. Dan kasus korupsinya ini diduga karena melibatkan proses manipulasi dari dokumen pengadaan batubara untuk PLTU, di mana yang dimanipulasi adalah kualitas, kuantitas, dan juga distribusi batubaranya. Belum lagi adanya dugaan pencucian uang dari kasus ini. Ya lu bayangin aja, bisa ketemu aset senilai 476 miliar itu dari mana coba? Dan parahnya, kejadian manipulasi ini udah terjadi dari tahun 2018 sampai tahun 2026 ini. Jadi lu bisa bayangin, ternyata selama ini pengadaan batubara di PLTU kita itu emang udah dikadalin. Nah, apalagi buat lu nih yang kemarin warga Sumatera yang sempat ngalamin blackout selama beberapa hari. Nih jangan-jangan gara-gara ini nih. Dan ada dugaan pula kalau salah satu petinggi kejaksaan yang berinisial FA terlibat. Lu bayangin, jaksa yang harusnya nuntut negakin keadilan untuk nangkepin koruptor, katanya diduga juga terlibat. Walaupun kita nggak tahu nih, penyelidikannya masih berkembang nih. Tapi ada konspirasi nih, katanya kasus ini adalah bagian dari adu mekanik antara institusi kepolisian dan juga kejaksaan. Waduh, serem juga ya. Nih, Jampitsus Febri Ardiansyah belak-belakan soal nama yang menyeret dirinya. Sesama penegak hukum saling dukung, katanya gitu guys. Ada yang punya. Duit punya orang disimpan di rumah. Duit punya orang disimpan di rumah, katanya. Kocak! Udah pada pura-pura percaya belum? Angin duduk tunjukkan pesonamu. Cie-cie lagi mau bikin skrip cerita, biar besok bisa tayang ya pak. Judulnya semua ada pemiliknya. Tuh, gitu betul ya. Salam logika. Harta Jampitsus Febri Ardiansyah yang dilaporkan ke negara adalah 18 miliar. Tapi yang disita polisi kemarin jumlahnya 543 miliar. Selisihnya 543 miliar dikurangi 18 miliar, yaitu 525 miliar. Harta asli Febri Ardiansyah yang disembunyikan 30,17 kali lipat dari harta yang dilaporkan. Kok bisa selamat harta dia tidak terendus? Apakah diatasnamakan PT atau dititipkan sama artis? Kalau diatasnamakan PT, lalu PT-nya atas nama siapa? Atas nama artis. Berarti dia ngerti banget celah hukum di Indonesia. Ya iyalah, orang dia Jampitsus. Gosipnya sih dia ini sebenarnya calon kuat jadi jaksa agung. Di kasus ini, apakah Febri Ardiansyah akan menyeret nama artis? Greget nih, artis ini kapan ketahuan? Tuh, apakah ada artis yang terseret di kasus Jampitsus Febri Ardiansyah guys? Waduh. Yang korupsi 75M hanya 6 tahun. Saya yang dianggap 3M 5 tahun. Kalau gitu menyesal nggak? Saya menyesal lah. Mending yang korupsi sebanyak-banyaknya, cuma beda setahun. Di mana-mana beda setahun. nah, orang nyesal itu karena korupsi, bukan nyesal karena korupsinya dikit. Siapa suruh lu ngadu nasib? Lu koruptor. Kenapa ngadu nasib? Kenapa ngadu nasib? Ngadu bilang ini korupsinya lebih banyak sedikit hukumannya. Saya lebih dikit korupsinya lebih banyak hukumannya. Oh, korupsi. Diam. Sudah baca berita artikel ini? Si paling anti korupsi ternyata korupsi batubara PLN yang berkaitan dengan blackout atau pemadaman listrik yang terjadi di Sumatera dan lain sebagainya. Gila. Ditemukan brankas berisi emas 74 kg dan uang sebesar 476 miliar di Sentul, rumah milik Jampitsus Febri Ardiansyah. Aduh, ya.
Hampir setiap hari rakyat Indonesia disuguhkan dengan berita-berita para koruptor yang menggarong uang negara. Ini sebenarnya yang salah itu apa? Apakah sistem pemerintahannya, pelaku koruptornya, atau kurang pengawasan dari pemerintah, atau mungkin hukuman yang terlalu ringan bagi para koruptor? Ya, karena korupsi ratusan miliar sampai triliunan, paling lama di penjara hanya 10 tahun. Itu pun dipotong dengan masa tahanan, masa remisi, belum lagi dia berkelakuan baik di penjara, itu dapat potongan juga. Paling ujung-ujungnya maksimal 5 tahun. Ditambah lagi dengan fasilitas penjara untuk para koruptor itu seperti hotel mewah bintang 5. Ngeri ya. Menurut pendapat kalian gimana guys terkait infonya ini? Mungkin kalian punya komentar atau reaction, bisa tulis di kolom komentar seperti biasa. Sekian dulu infonya. Terima kasih yang sudah hadir, terima kasih yang sudah subscribe. Kita tentunya akan bertemu kembali di video selanjutnya. See you guys.